Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan salah satu materi di kelas 8 SMP, yaitu tentang koordinat kartesius. Di mana di video sebelumnya di bagian pertama kita sudah membahas cara menentukan posisi suatu titik atau koordinat suatu titik. Di bagian kedua ini kita akan membahas posisi titik terhadap titik yang lain. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Misalkan terdapat dua buah titik, ada titik A dan titik B. Kita misalkan koordinat yang A-nya ini x1, y1 gitu ya, dan B-nya x2, y2. Jarak atau posisi titik A terhadap titik B itu artinya tinggal kita kurangi antara koordinat A, kita kurangi dengan koordinat B. Artinya x1 dikurangi x2, y1 dikurangi y2. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan posisi titik H terhadap titik G. Titik H terhadap titik G. Pertama-tama kita identifikasi dulu titik H ini koordinatnya berapa dan titik G ini koordinatnya berapa. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, berarti kita bisa menentukan bahwa koordinat titik H adalah, ya, betul sekali, 6,-5 dan titik G-nya adalah 2,-6. Selanjutnya yang ditanyakan adalah posisi titik H terhadap titik G. Artinya kita kurangi koordinat H dikurangi dengan koordinat G. Kita ambil yang X-nya terlebih dahulu. Berarti di sini 6 kurangi dengan 2. 6 kurangi dengan 2, min 5 dikurangi min 6. Di sini ada min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 5 ditambah 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Dan inilah posisi titik H terhadap titik G, yaitu 4,1. Apa itu artinya 4,1? Ya, ketika koordinat X ini positif, artinya dia bergerak ke arah kanan. Jadi 4 satuan ke kanan. Jadi kalau negatif bergerak ke sebelah kiri gitu ya. Dan untuk koordinat Y-nya jika positif berarti dia bergerak ke arah atas, sedangkan jika negatif bergerak ke arah bawah. Jadi kalau 4,1 ini artinya 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Kita lihat ya. Ini posisi titik H terhadap titik G. Artinya dari titik G kalau pengen ke H itu seperti apa langkahnya? Nah, di sini katanya 4 satuan ke kanan. Kita lihat ya. Dari G ini kalau 4 satuan ke kanan 1 2 3 4. Selanjutnya 1 satuan ke atas 1. Nah, sampailah di koordinat titik H. Contoh yang lainnya, misalkan tentukan posisi titik A terhadap titik B. Sama seperti tadi kita identifikasi dulu koordinat titik A dan koordinat titik B-nya. Maka kita peroleh koordinat titik A-nya itu sama dengan 3,6 ya. Dan koordinat titik B-nya 4,4. Selanjutnya posisi titik A terhadap titik B berarti A dikurangi B. 3 dikurangi 4, selanjutnya 6 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 hasilnya min 1, dan 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Min 1,2, karena di sini X-nya negatif artinya dia bergerak ke arah kiri. Berarti 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Jadi negatifnya ini sebagai tanda dia ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, kalau untuk di Y-nya berarti tanda dia ke atas atau ke bawah. Jadi di sini tetap 1 satuan ya. 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kita lihat posisi titik A terhadap titik B. Jadi dari titik B kalau mau ke A berarti dia 1 satuan ke kiri. 1 ke kiri, selanjutnya 2 ke atas. 1 2. Maka sampailah di A. Ya, demikian untuk pembahasan materi hari ini. Mudah bukan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup kelasnya, nanti kita diskusikan bersama-sama.
Dan seperti biasa untuk mengecek pemahaman terhadap materi ini, silakan teman-teman kerjakan latihan berikut ini, ditulis di buku tulis matematikanya, kemudian nanti kumpulkan di SSA atau Smart School Al-Wafa melalui fitur tugas online. Tugasnya adalah seperti ini. Perhatikan bidang kartesius berikut. Ya, ini ada bidang kartesius, ada beberapa tempat di sini, dan teman-teman tentukan posisi titik berikut. Yang pertama, posisi tanah lapang terhadap hutan. Tanah lapang terhadap hutan. Sama seperti tadi ya. Tentukan dulu koordinat tanah lapangnya, lalu hutannya. Kemudian kalau tanah lapang terhadap hutan berarti koordinat tanah lapang kurangi dengan koordinat hutan. Yang B-nya pemakaman terhadap kolam. Ini pemakaman, lanjutnya ini kolam. Yang ketiga, perumahan terhadap pasar. Ini perumahan ya. Ini perumahan, lanjutnya di sini ada pasar. Lanjutnya tenda 3 terhadap pos 3. Ini tenda 3 ya, dan selanjutnya ini pos 3. Nah, silakan teman-teman kerjakan, tulis di buku matematikanya. Untuk gambarnya boleh digambar, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting dituliskan koordinat dari masing-masing titik ini. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di dalam grup kelas ya. Ya, demikian untuk pembahasan dalam video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang kurang dipahami. Selebihnya mari kita diskusikan bersama-sama di dalam grup kelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.